Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Anwar Fuadi langsung dari Rutan Salemba. Selamat pagi. Adi, apa agenda dari kunjungan Komisi 13 ke Rutan Salemba hari ini? Ya, Jason, hari ini memang diagendakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini anggota Komisi 13 DPR RI akan melakukan kunjungan ke Rutan kelas 1 Salemba yang ada di belakang saya. Dan terkait dengan agendanya, Jason, memang agenda utamanya adalah untuk meninjau rutan ini pasca terjadinya yaitu lepasnya 7 tahanan dan juga narapidana di Rutan kelas 1A Salemba ini. Dan agenda utamanya adalah mengecek seperti apa sebenarnya SOP keamanan dan juga penjagaan yang ada di Rutan Salemba ini. Sehingga kenapa kemudian 7 orang tahanan dan juga narapidana ini bisa lepas begitu ya pada Selasa malam atau Selasa dini hari lalu. Dan untuk agenda lainnya adalah mereka tentu ingin mengecek fasilitas yang ada di sini. Lalu kemudian apakah ini ada over capacity yang terjadi di Rutan kelas 1A Salemba ini. Dan seperti apa fasilitas yang ada di sini. Dan pengamanan-pengamanan yang dilakukan begitu ya. Termasuk juga bagaimana kemudian kita melihat setiap hari seperti apa penjagaan ini berlangsung dan seperti apa kemudian pergantian begitu dari penjaga, misalnya penjaga malam ke penjaga pagi begitu. Karena kalau kita simak lagi ke belakang, ini lepasnya tahan ini diperkirakan terjadi pada pukul 2 sampai pukul 3 dini hari. Namun kemudian baru disadari oleh pihak lapas ini sekitar pukul 7.50 pada saat adanya pergantian shift dari petugas Rutan Salemba ini. Dan pagi hari ini beberapa anggota Komisi 13 ini sudah datang begitu ya, dan beberapa tadi sudah ada di dalam. Dan ini tampaknya akan tiba lagi beberapa anggota Komisi 13 DPR RI di sini untuk melakukan pengecekan, melakukan sidak ke Rutan Salemba ini, Jason. Nah, ini rombongan tampaknya sudah tiba. Tadi sudah ada beberapa yang di dalam begitu ya. Namun ini sudah mulai berdatangan lagi. Tadi mereka berangkat dari DPR sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia. Ya, ini adalah Willy Aditya. Oke. Ya, siap. Kita tunggu teman-teman. Ya, kita simak pernyataan Willy Aditya. Ayo sambil jalan aja. Oke? Cocok ya? Udah sarapan, Di? Bawa kue itu, roti. Mana Bu Dewi? Oke. Mundur lagi, Pak. Mundur, Pak. Oke. Ya, teman-teman, pagi ini kami dari Komisi 13 kemarin setelah koordinasi antar pimpinan dan anggota melihat perkembangan yang terjadi, kami memutuskan untuk melakukan sidak, karena ini untuk spiritnya adalah reformasi lapas dan rutan, untuk kemudian apa-apa yang menjadi permasalahan kita coba cek hari ini. Nanti teman-teman bisa lihat apa temuan-temuan yang kita akan, ya kalau bisa kita sama-sama ke dalam. Tapi spiritnya adalah bagaimana pelayanan yang jauh lebih baik, yang lebih memanusiakan manusia dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke? Ada restoratif justice berkaitan dengan 7 narapidana yang kabur kemarin, salah satunya yang gembong narkoba. Ya, gini, kita masuk dulu, kita dengar dulu, kita lihat dulu, nanti baru kita lapor sama teman-teman media. Kan bosnya teman-teman nih kan, biar kemudian publik juga aware kan. Nah, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk udah ada kesimpulan, nggak bisa. Kita turun dulu, kita cek dulu, kita sama-sama. Gitu teman-teman ya. Apa aja, Bang? Ya banyak hal ya. Satu, faktor kenapa bisa lari. Yang kedua bagaimana ya selama ini kapasitas, habis itu tenaga, sumber daya manusia yang ada di sini. Banyak hal yang kemudian nanti kita akan cek. Gitu? Oke? Makasih. Ayo. Sorry. Thank you.
Ya, itulah tadi pernyataan dari Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya, dan saat ini mulai bergerak masuk begitu untuk melakukan banyak hal tadi seperti yang disampaikan oleh Willy Aditya, banyak hal yang akan dicek begitu ya. Kenapa kemudian tahanan ini bisa lepas begitu? Ada 7 orang yang kabur begitu pada Selasa dini hari lalu. Iya. Ya, Jason. Baik, Adi, tadi Anda katakan Komisi 13 DPR RI ini akan kemudian mengecek terkait dengan SOP. Sebenarnya kalau Anda bisa gambarkan bagaimana SOP mulai dari pengamanan, pengawasan sampai dengan sistem shifting yang tadi Anda singgung terkait dengan shifting dari petugas keamanan di sana. Oke, sambil kita simak ya Jason, ini yang saat ini sedang Anda saksikan. Oke. Ya, memang kita tidak bisa mengikuti begitu ya secara langsung begitu anggota Komisi 13 ini naik ke atas. Oke. Ya, baik. Terkait dengan SOP, tentunya SOP yang lazim berlaku di rutan adalah penjagaan ketat begitu ya di setiap gerbang-gerbang yang ada. Begitu juga dengan pada saat awal masuk, siapapun yang masuk ini dilakukan pemeriksaan secara ketat, termasuk juga para pengunjung ataupun para petugas dan juga misalnya vendor untuk kebutuhan rutan ini begitu masuk dilakukan penjagaan yang ketat. Begitu pula di dalam ini penjagaan dilakukan secara rutin begitu, ada shift-shiftnya tadi seperti yang disampaikan, shift malam, lalu kemudian juga dilanjutkan dengan shift paginya, yang mana di setiap pergantian shift itu ada pengecekan dan juga penghitungan kembali jumlah dari narapidana ataupun juga tahanan yang ada di masing-masing kamar yang ada di setiap blok dan juga di setiap rutan begitu. Dan seharusnya kalau SOP ini dijalankan dengan baik, hal ini tidak terjadi. Tetapi inilah yang akan dicek miss-nya di mana. Kenapa kemudian bisa lepas begitu ya 7 orang tahanan dan juga narapidana ini. Dan tentunya kalau kita melihat cara mereka kabur dari lapas atau rutan begitu ya, rutan kelas 1 Salemba ini, yaitu dengan menjebol tralis. Tentu ada alat yang digunakan untuk menjebol tralis ini. Kenapa alat itu bisa masuk? Nah, ini juga yang harus menjadi pertanyaan. Miss-nya di mana? Siapa kemudian yang memasok alat tersebut? Jika misalnya ada pengunjung dari luar, tentu berarti ada hal yang tidak dijalankan ketika pengunjung masuk. Alat bantu ini tidak terdeteksi begitu. Namun ini masih menduga-duga karena saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan begitu. Pemeriksaan dilakukan secara internal juga oleh pihak rutan kelas 1. Belum ada update-nya. Yang pasti sejak kejadian ini sejumlah keterangan dari para petugas rutan ini terus dikumpulkan oleh pihak rutan kelas 1 Salemba ini. Namun nanti tentu akan disampaikan juga begitu ya kepada anggota Komisi 13 yang pada hari ini datang meninjau langsung. Sayangnya kami tidak bisa masuk ke dalam dan melihat langsung kamar 16 Blok S yang menjadi tempat kaburnya para tahanan dan juga narapidana kasus narkoba. Termasuk 1 orang gembong begitu yang tadi juga sudah Anda sebutkan. Ya, bisa kabur begitu dengan cara menggergaji tralis lalu kemudian masuk ke gorong-gorong dan juga keluar begitu di samping kanan di dekat toko bangunan yang ada di rutan Salemba ini.
Dan seperti yang disampaikan oleh Willy Aditya tadi, selain SOP yang akan dicek, lalu apakah kemudian ada human error ataukah ada keterlibatan dari pihak-pihak luar ataupun pihak dalam dari rutan ini, itu juga yang ingin diketahui pada hari ini begitu ya. Dari keterangan-keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh pihak rutan. Harusnya ketika SOP ini dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak terjadi. Nah, inilah apa yang masalahnya di mana begitu, apakah karena ini terlalu over capacity atau kemudian tim yang berjaga juga kurang atau apa missnya di sebelah mana. Kalau kita lihat tadi begitu ya, untuk di sekeliling rutan ini tentu pagarnya sudah sesuai dengan standar bagaimana ketinggiannya, lalu di atas dibuat sedemikian rupa sehingga mencegah adanya narapidana ataupun tahanan yang kabur. Tetapi lagi-lagi mereka kabur dengan menjebol tralis, lalu kemudian turun ke bawah dengan menggunakan sarung dan masuk lewat gorong-gorong. Nah, ketika mereka masuk lewat gorong-gorong, tentu pemantauannya tidak akan maksimal karena kalau kita lihat biasanya di rutan itu ada menara-menara untuk memantau begitu aktivitas dari para tahanan. Dan ketika mereka masuk lewat gorong-gorong dan keluar di gorong-gorong yang ada di luar pagar, nah ini tentu pemantauannya tidak maksimal. Nah, ini tentunya harus juga menjadi evaluasi. Apakah penjagaan ini ke depan juga akan dilakukan di luar pagar, akan diketatkan lagi atau seperti apa. Nah, ini kita akan lihat nanti dari hasil kunjungan kali ini dan juga bagaimana nanti panja, karena disampaikan juga oleh Willy Aditya akan ada panja permasyarakatan juga, namun harus menunggu keterangan dan juga masukan dari sejumlah pihak, termasuk juga dengan meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di rutan Salemba ini. Lalu kemudian kalau kita melihat di luar begitu, ini sebenarnya ada aktivitas warga atau aktivitas masyarakat sekitar. Namun lagi-lagi karena ini pada pukul 2 sampai pukul 3 pagi, meskipun di luar ada pemukiman, bahkan di tempat mereka keluar di gorong-gorong itu ada pos RW begitu. Namun tidak ada yang mengetahui tidak ada yang sampai saat ini mengatakan melihat aktivitas itu, meskipun saat ini sedang dilakukan pemeriksaan termasuk apakah ada CCTV di sekitar lokasi atau tidak. Tentu ini akan membantu ketika ada CCTV. Namun ketika tidak ada CCTV, nah ini tentu akan menjadi usaha yang lebih keras lagi untuk mengetahui apakah ini murni mereka yang melakukan sendiri atau ada pihak-pihak lain yang membantu begitu, termasuk juga menjebol gorong-gorong, menjebol tralis ini. Nah, ini seperti apa? Itu yang akan diketahui nanti, Jason. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Nanti akan kami nantikan kembali bagaimana perkembangan terkini atas sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI, dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.